Segala pujian, kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menaikkan pujian kami, mari Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami yang ada di tempat ini, Bapa. Urapi setiap kami Tuhan tanpa terkecuali ya Bapa. Kami rindu urapan-Mu yang dahsyat. Kami rindu jamahan-Mu Roh Kudus. Kami rindu hadirat-Mu menjamah setiap kami di tempat ini. Biarlah roh kami semua dibangkit pun dibakar oleh api roh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh terima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Kami boleh diubahkan, kami boleh dibentuk. Hadirat-Mu yang membawa kesembuhan, hadirat-Mu yang membawa pemulihan, hadirat-Mu Tuhan yang membawa kesembuhan bagi setiap kami, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya. Ketika pujian, penyembahan kami naikkan dengan segala kesungguhan hati kami Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di tengah kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan juga tempat ini ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara kasih. Halo, selamat pagi. Selamat datang Tante Ica. Selamat datang kembali ya Grace. Disitulah kita boleh berkumpul bersama untuk memuji menyembah Tuhan. Yang merasakan sukacita kebaikan Tuhan selama ini boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau pujikan pujianku bersyukur Tuhan kasih. Bersyukur kasih.
menyertai pembahasan kita. Amin. Kita mau pujikan pujian Hatiku Rindu Tuhan.
pujian lebih dalam menyembah. Kita siapkan hati kita untuk menerima taburan dari firman Tuhan. Yes.
namamu yang maha tinggi, karena kasih dan setiamu, anugerahmu yang ajaib dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kami boleh mencari wajah-Mu Bapa. Kami boleh mencari hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami. Engkau membawa kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Engkau membawa kami untuk menikmati kuasa-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan terus berkarya atas kami. Engkau terus alirkan kuasa darah-Mu atas kami Bapa. Sehingga pada saatnya Tuhan kami akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Firman-Mu sebagai rema dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan sebagai terang di dalam setiap langkah hidup kami. Mari Bapa Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Engkau sampaikan Bapa akan setiap kebenaran firman-Mu yang tersembunyi ya Bapa. Sehingga kami boleh mengerti di dalam setiap langkah hidup kami. Kami boleh melakukannya Bapa di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan kuasa-Mu Tuhan nyata atas hamba-Mu. Tuhan pakai dengan Bapa urapan yang baru, dengan kuasa yang baru di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami seorang murid yang duduk diam di hadirat Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Karena kami percaya setiap perkataan yang Tuhan berikan kepada kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi Tuhan akan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga menghasilkan buah yang lebat di setiap langkah kami. Terpujilah Allah kami yang hidup dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kebetulan hadir di tempat kita Ibu Gembala dari Mojokerto. Tapi karena masih belum fit, belum bisa memberikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Minggu depan beliau hambanya akan menyampaikan firman Tuhan dan akan menyampaikan persatuan kepada kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu berjudul atau bertema melibatkan Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan tema pagi hari ini yaitu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Saya akan baca di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 17. Ya, firman Tuhan berkata, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, ayat ini, pasal ini, bagaimana menceritakan yaitu perjalanan Yakobus ketika dalam pelayanannya dia menyampaikan pesan pada orang Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi. Dan Yohanes sendiri adalah penulis Yakobus. Yakobus ini adalah penulis Yakobus sebagai saudara dari Yesus. Dan dalam perjalanan hidupnya Yakobus, Bapak Ibu, karena saudara dari Yesus tentunya dia akan sulit menerima. Bagaimana saudaranya mengaku sebagai juru selamat, mengaku sebagai Tuhan, sebagai Allah. Yang apalagi latar belakang Yakobus adalah seorang Yahudi yang taat
Daud yang sejati. Tapi ketika Yakobus mulai mendapatkan penampakan dan juga melihat sebagai saksi bagaimana Yesus naik ke surga, ya, dan juga bagaimana Yakobus menerima Roh Kudus dalam pencurahan di loteng di atas Yerusalem, dan Yakobus berubah dalam hidupnya. Yang sebelumnya tidak mengakui Yesus sebagai Allah, hanya sebagai nabi mungkin atau sebagai orang yang dipakai Allah, tapi karena Tuhan ubahkan dalam perjalanan hidupnya, dia berubah. Hingga di dalam, kalau Bapak Ibu baca di dalam Yakobus pasal yang kedua, dia menulis Tuhan Yesus sebagai Allah. Ini ya hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dan bagi hari ini saya akan membagikan bagaimana 3 langkah untuk kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita tahu bagaimana dalam kehidupan yang kita hadapi, ada susah maupun senang Bapak Ibu. Ada suatu saat kita merasakan kebahagiaan, tapi suatu saat kita merasakan mungkin kecemasan, kekhawatiran. Tapi pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar tiap aspek kehidupan kita selalu melibatkan Tuhan, dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan akan selalu menolong kita dalam kehidupan yang kita hadapi saat-saat ini. Dan langkah pertama yang ingin saya bagikan yaitu jadikan hidup ini berarti. Kalau tadi kita baca di ayat 14 dalam Yohanes 4, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus tahu bagaimana keadaan ini saat ini adalah keadaan di mana tidak pasti atau tidak menentu. Ya. Kadang seseorang berpikir akan lancar-lancar saja dalam kedepannya, akan sukses selalu ke depannya. Tapi something happen, terjadi, suatu saat bisa terjadi Bapak. Jadi tidak bisa ditebak. Bahkan para peramal-peramal kadang meramalkan sesuatu hal yang bagaimana diharapkan tahun depan COVID bisa selesai atau bisa reda. Tapi itu belum tentu terjadi Bapak Ibu. Manusia boleh meramal, tetapi Allah yang menentukan. Dan dalam kehidupan kita sadari bagaimana kita harus tahu arti hidup ini Bapak Ibu. Bagian orang mungkin berpikir bahwa mengenang selalu tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun sebelumnya selalu diberkati Tuhan, tahun sebelumnya Tuhan selalu menolong, tahun sebelumnya usaha lancar, tahun sebelumnya semuanya everything okay Bapak Ibu. Tetapi sesuatu terjadi yang tidak kita harapkan sebelumnya. Dan tentunya generasi dekade saat ini berbeda generasi tantangan sebelumnya. Jika mungkin jemaat gereja-gereja awal, jika Tuhan Yesus telah kenaikan Tuhan Yesus, tantangannya dikejar-kejar oleh pemerintahan pada waktu masa itu. Tapi saat ini kita bukannya dikejar-kejar secara fisik, hal-hal yang bisa dilihat, tetapi yaitu pandemi yang belum mereda juga. Tapi kita berharap suatu saat ada masa expirednya Bapak Ibu. Jadi kita berharap dan selalu berdoa agar pemulihan tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya, dalam kita tahu di sini bagaimana esok tidak tahu apa yang terjadi. Kita bisa melihat di dalam pengkhotbah juga pasal 8 ayat ke-7 dikatakan tidak seorang pun tahu nasib apa yang menanti, dan tak ada yang dapat mengatakan apa yang akan terjadi. Ya, mungkin saat ini Bapak Ibu belum terkena COVID, belum terkena jadi OTG atau segala status apapun, tetapi kita harus bersyukur Bapak Ibu. Kalau kita masih diizinkan Tuhan masih sehat,
masih keadaan bugar, dan sebagian mungkin sudah pernah mengalami sakit corona atau terkena virus COVID, dan itu adalah Tuhan izinkan dalam hidupnya terjadi untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup. Dan kita melihat sini bagaimana rancangan Tuhan kepada orang percaya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kita yakin dan percaya bahwa kita masih mempunyai masa depan yang cerah. Kita masih mempunyai masa depan yang benar-benar sangat baik dari sebelumnya. Anak-anak muda mungkin mempunyai keyakinan, mempunyai masa depan yang cerah, mempunyai impian yang sungguh yang ingin dicapainya, dan juga cita-citanya tercapai. Mimpilah untuk meraihnya dan yakin dalam Tuhan akan tercapai. Kita lihat sini bagaimana untuk kita jadikan hidup ini berarti, karena sebagian orang sudah hopeless, sudah putus asa, karena tidak mempunyai arti dalam hidupnya, apalagi mereka sudah ngeblank, sudah putus asa, sehingga seseorang tersebut hilang harapannya, hilang masa depannya. Bisa saja bunuh diri atau juga berubah imannya yang sebelumnya taat kepada Tuhan, tetapi berubah imannya. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Dan di saat pandemi ini sekali lagi, masa-masa kita dimurnikan oleh Tuhan, masa-masa kita disucikan kembali oleh Tuhan, karena Tuhan ingin agar perhatiannya pada Sang Pencipta. Kita belajar bahwa bagaimana Allah Sang Pencipta menciptakan ciptaan. Sebagian ciptaannya mungkin telah membuat kekecewaan, mendukakan hati Allah, sehingga Allah sangat berduka. Oleh sebab itu kita sadari pagi hari ini bagaimana dalam kehidupan kita harus kita mempunyai tujuan dalam hidup ini, dan kita tahu arti hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Dan kita sadari bahwa hidup di bumi ini adalah persiapan untuk kekekalan nanti. Jadi sekali lagi, definisi hidup tentunya saya setuju bagaimana memiliki makna. Kita mempersiapkan dalam kekekalan. Ya, di bumi ini kalau Mazmur katakan 90 hanya usia 70, kalau ada kekuatan bisa bertambah 80, atau sebagian hanya minoritas yang Tuhan percayakan sampai 100 lebih, ya. Tetapi dalam kekekalan sampai triliunan tahun, ya, tidak terbatas. Dan kita harus ingat Bapak Ibu bahwa di dalam dunia ini Tuhan tidak menginginkan kita selalu hidup senang, selalu hidup happy saja. Tapi ada saatnya Tuhan menguji kita untuk kita diketahui karakter kita, diketahui sifat kita. Apakah masih setia pada Allah? Apakah hanya senang-senang ketika taat pada Allah, ketika masa diberkati saja, tapi dalam kesusahan bisa berbalik arah imannya. Inilah bagaimana kehidupan di dunia ini. Kita harus memiliki arti. Yang pertama, kita merasakan hidup ini adalah anugerah. Ya, kita percaya bahwa kita ciptaannya Allah, kita sudah dibentuk, ya, dengan maksud tertentu. Tidak hanya secara kebetulan Bapak Ibu, tetapi Tuhan ciptakan seseorang, ada misi, ada maksud tertentu, ya. Jadi selama Tuhan ciptakan, entah itu dia ditempatkan di abad 20, 21 maupun 22 atau sebelum-sebelumnya, ada maksud Tuhan. Dengan tantangan zaman yang ada, orang tersebut, ya, sebagai ciptaan Allah. Ada yang berhasil melakukan misi Allah, ada yang gagal. Ketika gagal tentunya akan dibuang ke dalam neraka. Jika dia bisa menyadari bahwa
arti hidup yang sesungguhnya untuk memuliakan Tuhan, karena kita adalah ciptaan. Allah bisa cemburu Bapak Ibu kalau dia tidak disembah. Saat pagi hari ini kita sadari bahwa kita melibatkan Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan. Tanpa Tuhan kita it's nothing, tidak ada artinya Bapak Ibu. Tapi karena kita sadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita ingin melibatkan Tuhan, kita taat untuk menjalankan hari Sabat di hari Minggu pagi ini. Dan jadi hidup adalah anugerah. Kita sadari bagaimana Yesus yang telah menebus dosa kita yang seharusnya dimasukkan dalam neraka, tapi diselamatkan kembali oleh Allah. Tentunya kita bersyukur Bapak Ibu. Anugerahnya yang besar, kasih setianya yang besar. Kita sadari bahwa Allah itu baik pada ciptaan dan baik kepada orang percaya. Yang kedua, sebelum masuk kedua, bagaimana kita melihat sini di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi bukan pekerjaan buruk yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum Bapak Ibu lahir, Allah sudah tahu nanti Bapak Ibu ditempatkan di Brebes, di Tegal, di Bulakamba, di Pasar Batang atau dimanapun. Jadi Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang kedua Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita sering mendengar lagu hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana di dalam kesempatan ini ada dua Bapak Ibu. Kesempatan sebagai peluang dan kesempatan di dalam waktu. Ya, kalau waktu kita selama di bumi ini, ya sebagian dipercaya kepada Tuhan masih bertahan umur 70, bersyukur. Bagi yang mungkin ada yang masih 60, 50 tahun, 40 tahun, kita bersyukur Bapak Ibu. Dan kita ditempatkan sebagai anak-anak Allah, orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dan kita mengakui Yesus adalah Juru Selamat, dan kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kesempatan itu ada yang pertama, yaitu kesempatan kita sadari bahwa kesempatan itu akan cepat berlalu Bapak Ibu. Jadi ayat tadi yang kita baca, bagaimana hidup ini adalah uap, ya, uap Bapak Ibu. Kita lewati sangat cepat, ya. 1 minggu saja seperti berapa menit saja Bapak Ibu. Apalagi 1 tahun. Bentar lagi kita memasuki Natal. Tanpa terasa kita sangat cepat dalam menjalankan hidup ini. Selanjutnya kita melihat bagaimana kesempatan sebagai, yaitu kita harus isikan dengan hal yang positif, bukan kesempatan yang kita isi adalah negatif. Lagi kita diberikan talenta untuk melayani Tuhan dengan suara yang baik, kita melayani untuk jadi WL atau singer atau song leader atau dengan pelayanan musik, ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan adalah kesempatan untuk kita menginvestasikan dalam kekekalan nanti di surga Bapak Ibu. Jadi Tuhan akan merasa dipuji, Tuhan ditinggikan. Dia sangat berbahagia, dia sangat senang kalau anak-anaknya selalu memuji dan menyembahnya dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Baik apapun yang dikerjakan di gereja, baik entah itu aser, kolektan, atau pemain musik, song leader, penerima tamu dan lain-lainnya sebagainya, kita bisa memberikan yang terbaik dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Inilah bagaimana hidup ini adalah kesempatan baru. Jadi pergunakan sebaik-baiknya. Kita sadari bahwa hidup ini adalah sangat cepat. Kita harus tetap fokus pada Tuhan dan hidup ini. Firman Tuhan berkata Efesus pasal 5 ayat 15-17, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Yang pemazmur bilang, ajarkan kita untuk menghitung hari-hari, untuk hidup kita lebih bijaksana. Dan kita bersyukur kalau kita saat ini masih bernafas, masih hidup sehat, semua karena kemurahan Tuhan saja. Oleh sebab itu, kita melihat sini ada seorang lansia, Bapak Ibu, yang membuat catatan pribadi. Ya, ketika dia merenungkan 70 tahun yang dia telah lakukan, tidur 23 tahun, bekerja 16 tahun, beribadah ke gereja cuma setengah tahun, nonton TV 8 tahun, makan 6 tahun, traveling 6 tahun, santai-santai 4,5 tahun, sakit 4 tahun, berpakaian 2 tahun. Ya. Jadi kesimpulannya 93,6 hanya untuk memuaskan keinginan sendiri, dan sisanya 5,7 dalam keadaan sakit. Sisanya hanya 0,5 yang mempersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita bisa membuat catatan pribadi, hanya Tuhan dan Bapak Ibu lakukan. Jadi kita sadari bagaimana masih banyak waktu yang kita terbuang sia-sia. Jadi selama kita hidup, Bapak Ibu, kita tetap terus lakukan perbaikan. Sama seperti lansia ini, ya, menyadari bagaimana usia 70 tahun terbuang sia-sia, dan pastinya dia akan introspeksi dan memperbaiki diri. Jadi yang ketiga, bagaimana kita memiliki hidup yang berarti. Kita harus merasakan bahwa hidup ini adalah sangat berharga. Ya, hidup ini ibarat Bapak Ibu memiliki emas, memiliki perhiasan yang berharga, entah itu diamond, ya, entah itu permata lainnya. Jadi kita harus benar-benar menjaga, ya Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi ketika kita merasakan hidup ini adalah sesuatu yang berharga, pasti melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Salah satunya dengan bibir kita. Ya, setiap saat ketika mungkin kita dalam situasi yang tidak mengenakan, kita mungkin mengeluh, atau mungkin kita khawatir, atau kita mengalami suatu hati yang gundah gulana, stres berat, sehingga kita bersungut-sungut, ya, akhirnya menyalahkan Allah atau bisa komplain kepada Allah. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi semuanya? Dan tentunya Bapak Ibu, dalam hidup ini Allah tidak ingin seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sama saja Bapak Ibu berdosa di hadapan Allah dengan mengucapkan suatu keluhan, yang apalagi suatu hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Artinya Bapak Ibu meragukan bagaimana Allah akan membantu atau akan menolong. Dan dia adalah penolong yang sejati, Bapak Ibu. Lagi manusia mungkin hanya sementara bisa menolong. Jadi kita tidak mengandalkan manusia, tapi andalan kita satu-satunya dalam hidup ini adalah Allah. Oleh sebab itu, ketika kita gunakan bibir kita, lidah kita dengan bersyukur, menyembah Dia dalam suka maupun duka, kita tetap konsisten untuk mengakui bahwa pertolongan Allah cepat atau lambat akan kita alami, Bapak Ibu. Dan kita tahu bagaimana iblis, musuh kita, si jahat, seringkali mengintimidasi anak Tuhan. Ya,
Seringkali iblis dihantui rasa bersalah dan seseorang bisa menyesal tentang masa lalunya. Dan akibatnya masa lalu seseorang menguasai masa depannya atau menghukum diri sendiri. Sehingga kita sadari bagaimana orang tersebut apabila tidak keluar dari intimidasi iblis, dia akan ditawan oleh masa lalunya. Ya, misalkan seorang banyak anak-anak Tuhan yang terintimidasi masa lalu yang mungkin kelam, masa lalu yang tidak baik, untuk melangkah untuk tetap mencapai garis finish akan selalu iblis mengintainya, Bapak Ibu. Jadi banyak orang percaya apabila tidak dibebaskan, tidak bisa lepas dari intimidasi iblis, maka orang tersebut akan kesulitan untuk menyadari bagaimana Allah terlibat dalam hidupnya. Allah pasti akan menolong, Allah pasti akan membackupnya dalam keadaan situasi apapun. Yang sama seperti wanita Samaria, bagaimana wanita yang berdosa, tapi Tuhan mau merangkul, Tuhan mau menerima. Sehingga posisi yang pernah saya sampaikan ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, diubahkan hidupnya oleh Tuhan, dia menjadi martir dalam pelayanannya karena dia tidak terintimidasi. Banyak hamba Tuhan mungkin mempunyai latar belakang yang tidak baik, tetapi tidak terintimidasi, Bapak Ibu, karena lebih baik masa kelam itu di belakangnya daripada masa depan itu gelap. Jadi kita tahu bagaimana Tuhan ingin kita sadari bahwa kita tidak sempurna, tetapi kita belajar memiliki kesempurnaan sama seperti Kristus. Jadi sekali lagi, jangan terintimidasi oleh musuh kita, si jahat, yang selalu akan merongrong kita, mengintai kita, menjatuhkan orang-orang percaya yang sama ini. Yang selanjutnya, keempat, bahwa hidup tidak di dunia saja, tetapi dalam kekekalan. Jadi dalam kekekalan hanya dua tujuan. Kita mau masuk di dalam surga atau di dalam neraka, Bapak Ibu. Pilihannya hanya kita yang menentukan saat kita masih hidup di bumi ini. Dan kita tahu bagaimana ketika nanti dalam penghakiman nanti hanya ada dua buku, Bapak Ibu. Satu buku kita lihat di sini bagaimana di dalam Wahyu 20 ayat 12 dikatakan, lalu dibuka semua kitab, kalau terjemahan Inggris books berarti sangat banyak. Dan buku satunya yang cuma satu buku, Bapak Ibu, adalah kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan ini tentunya apabila nama kita di dalam kitab kehidupan, kita yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi buku yang banyak akan berisi orang-orang jahat, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang-orang yang gagal mencapai garis finish dengan baik, Bapak. Sehingga kita harus sadari bahwa selama kesempatan hidup di bumi ini, pastikan nama kita tercantum di dalam buku kehidupan untuk masuk dalam kerajaan surga nanti. Jadi sekali lagi, satu buku itu hanya sedikit, Bapak, dibandingkan books yang sangat banyak. Kita tahu bagaimana ciptaan manusia banyak yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka masuk dalam neraka api yang sangat mengerikan. Orang-orang yang dulunya mungkin rajin ke gereja, pelayanan juga bisa masuk, Bapak Ibu, apabila tidak konsisten capai garis finish dan tidak mengenal Allah secara sejati dan mengenal Allah dengan baik. Oleh sebab itu, selagi kita hidup, gunakan kesempatan yang ada untuk kita masuk dalam kekekalan nanti
dan nama kita ada di buku dalam kehidupan masuk bersurga bersama Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat sini bagaimana Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus bagi Juru Selamat. Ini dalam terjemahan baru, tapi terjemahan lama dikatakan tanah air kita ada di surga. Jadi kita percaya bahwa di bumi yang sementara ini ya kita gunakan untuk mempersiapkan diri dalam kekekalan. Jadi kita sadari bahwa warga kerajaan kita, warga negara kita adalah warga negara kerajaan surga, dan kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus di surga nanti. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan kita mempersiapkan diri. Dan saya terus menyampaikan bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. 5 tahun, 10 tahun ke depan, pengenapan firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam Wahyu bisa saja terjadi Bapak Ibu jelang kedatangan dunia. Ya, bagaimana iblis akan mempercepat untuk menyeret anak-anak Tuhan untuk bukan masuk surga tetapi masuk dalam neraka. Dan segala upaya yang dia lakukan, jebakan yang dia lakukan, tentunya kita harus bersiap-siap untuk tidak terlena, untuk kita terhindar dari jebakan iblis. Dan yang kedua, bagaimana kita untuk melibatkan Tuhan langkah kita, yaitu jangan bermegah diri atau congkak. Ya, Yakobus pasal 14 pasal 4 ayat 16 tadi kita bacakan. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi bagaimana banyak anak-anak Tuhan ketika tidak melibatkan Tuhan merasa congkak atau sombong atau bermegah diri Bapak Ibu. Mereka mengandalkan diri sendiri tanpa Tuhan, semuanya baik-baik saja. Tanpa ke gereja mungkin semuanya lancar-lancar usahanya atau segala bisnis atau segala pekerjaan. Tanpa membaca firman atau tanpa berdoa juga bisa dilakukan. Ya, sebagian orang bisa seperti itu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan bagi hari ini bagaimana kita harus melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga ketika Tuhan izinkan segala keinginan kita, segala pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Apabila terjadi kita bersyukur, apabila Tuhan masih menunda, kita harus bersabar Bapak. Kita mungkin pinginnya instan cepat terjadi, tetapi ada waktunya Tuhan yang harus kita tunggu. Dan apabila Tuhan belum menjawab juga, kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita tidak goyah iman kita atau mungkin mencari bantuan lain, karena iblis menawarkan bantuan banyak sekali, entah itu melalui orang pintar atau paranormal dan segala bentuk usaha yang dilakukan untuk mengelabui anak-anak Tuhan. Jadi kita harus berasa bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini, dan kita tidak sombong untuk mengandalkan diri kita. Tapi adalah satu-satunya dalam hidup ini adalah Tuhan. Dan bagaimana di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-24 dikatakan bagaimana untuk hidup yang bahagia harus mengenal Tuhan. Perikopnya, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Allah. Jadi kita tidak sombong, kita tetap rendah hati, tetap mempunyai hati yang benar-benar membutuhkan Tuhan dalam hidup, dan kita selalu berharap pada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Yang ketiga, hidup tetap berbuat baik. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 yang kita baca tadi katakan, jadi jika seorang
tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, contohnya, ya, ketika Herman tergerak hatinya untuk berinisiatif untuk merenovasi rumah Tuhan. Bagaimana di tempat ini kita beribadah, memuji dan menyembah Dia, menyembah Allah kita yang hidup. Dan tentunya apabila ada kerusakan perlu diperbaiki. Inilah contoh bagaimana ketika Roh Kudus menggerakkan hati Herman, maka Herman sampaikan untuk dilibatkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang tergerak oleh Roh Kudus. Dan tentunya apabila Herman menahannya, Herman adalah orang yang berdosa. Jadi setiap Roh Kudus yang menggerakkan hati seseorang harus melakukannya, Bapak. Kadang mungkin seseorang digerakkan Tuhan untuk membantu, menolong orang, ya. Misalkan sudah sekarat, ya, hampir meninggal, tapi dia menghiraukannya atau cuek saja tanpa menolong apapun, dia adalah orang berdosa. Jadi selagi kita diberi kesempatan untuk melihat sesuatu dan kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menolong atau membantunya, kita harus memiliki respon cepat, Bapak. Jangan sampai menunda. Kali menunda pasti tidak terjadi yang diharapkan oleh Allah. Ya, bagaimana di dalam Amsal dikatakan juga, dalam Amsal 3 ayat 7-8, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima, padahal engkau mampu melakukan. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembali, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ya, jadi banyak kesaksian yang misalkan Ibu Gembala, Ibu Ince gerakan Tuhan untuk melanjutkan pembangunan rumah Allah yang ada di Mojokerto, dan atas Roh Kudus yang menginstruksikan pada hambanya, ya, mungkin cara manusia mungkin berpikir, ya, hitung-hitungan, ya, untuk apa di pandemi saat ini jemaat yang mungkin lagi kesusahan atau mungkin lagi bisnis kesulitan, tapi Roh Kudus menggerakkan Ibu Gembala untuk melanjutkan finishingnya. Gereja sudah di dalam sudah lumayan terbentuk, ya, mungkin sekitar 75% yang sudah jadi. Finishingnya belum yang di bagian depan. Tapi karena taat pada Tuhan, Ibu Gembala melakukannya dengan iman, jalan terbuka semuanya, Bapak. Ya, Judewan hanya berapa hari sudah terkumpul 30 juta, ya, Ibu Ica, ya, sekitar 30 juta untuk melanjutkan rumah Tuhan di Mojokerto. Dan semuanya karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, pasti tidak jemaat yang lain juga berkorban. Ada juga yang seorang bapak yang pernah ditikam 11 tusukan bagi anak rohani dari Ibu Gembala kami dan masuk di berita, ya, hampir mati, Bapak Ibu. Tetapi karena diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, Bapak Yohanes Witodi ini menyadari bahwa hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Jika meskipun gajinya kecil, hanya 1 juta, tetapi dia mau mengikhlaskan seluruh salarinya untuk Tuhan, melanjutkan penyelesaian rumah Tuhan di Mojokerto. Ya, inilah bagaimana seseorang apabila menyadari bahwa hidupnya tujuannya untuk memuliakan Tuhan, tanpa hitung-hitungan, tanpa mungkin untuk berpikir yang ruwet, akhirnya akan menghambat seseorang tersebut untuk melakukan kebaikan, sehingga
Pak Ayu Presbiteri tadi menyadari bagaimana dia melakukan perintah Tuhan Roh Kudus yang menguasainya, yang memenuhinya. Orang lain Tuhan juga yang takut akan Allah dan suka berdoa juga, dan dia melakukannya. Inilah action yang dilakukan ketika kebaikan yang harus dilakukan seseorang itu harus cepat dilakukan. Ya, kita sadari bagaimana apabila kita memiliki Roh Kudus, buah roh yang kita miliki, entah itu kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri, kesabaran, damai sejahtera, sukacita, dan roh kasih harus kita pertahankan. Ya, mungkin kita lemah dalam penguasaan diri, kita upgrade lagi kembali. Kita mungkin tidak lemah lembut, garang, kasar. Ya, kita harus berubah Bapak. Selagi di bumi ini ada kesempatan. Kalau kita mati tidak ada kesempatan lagi. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap menyadari bahwa keterlibatan Tuhan dalam hidup kita akan membantu dalam kita untuk menyenangkan hati Tuhan, dan juga untuk kita taat sesuai kehendak yang Dia inginkan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, dalam hidup ini saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita lihat bagaimana sebagian orang mungkin mempunyai masa-masa yang menyenangkan saat ini. Tetap memuji Tuhan. Dan sebagian mungkin ada yang mengalami masa-masa sulit, ya, tetap mencari Tuhan. Dan sebagian ada yang mempunyai masa-masa tenang, tetap untuk dalam penyembahan kepada Allah. Dan juga ada yang mengalami masa-masa yang menyakitkan. Kita imani, kita harus percaya kepada Allah. Dan sebagian kita harus tetap untuk kita bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan apapun. Susah senang kita tetap bersyukur, dan kita tetap setia kepada Allah kita, karena Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan terobosan dalam hidup kita. Allah akan membuat mujizat kepada kita, dan kita tetap naruh pengharapan iman kita pada Allah. Jangan goyah hatimu, kuatkan hatimu pada Allah, dan tetap setia kepada Allah. Ya, inilah firman Tuhan bagi hari ini. Bagaimana kita selalu melibatkan hidup ini pada Allah, dan kita tetap mengandalkan Dia dalam hidup ini. Ya, saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Kita sadari selama kita masih di bumi ini, Tuhan memberikan kesempatan kita, kesempatan melayani, kesempatan beribadah, kesempatan menyembah, kesempatan memuji, kesempatan untuk taat menjalani perintah Tuhan maupun peraturan-peraturan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Nanti saya meminta Ibu Ince maju ke depan untuk mendoakan
apalagi tahun depan. Semua rencana indah dan mimpi kita sudah ada, tetapi apakah itu akan terlaksana? Hidup itu adalah hari ini, sekarang. Katakan kepada Tuhan dengan lembut, hidup ini adalah kesempatan. Mungkin kemarin kita buang kesempatan. Hidup ini bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk mencari makan, bukan hanya menikmati. Jangan sia-siakan sedetik pun waktu dari hidupmu. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan lagi, hidup ini. Bilang kepada dirimu sendiri, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk melayani.
siapa yang ingin melayani bersama. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Baik Anda yang bersedia, sekalipun sudah usia lanjut, mari gunakan waktu lebih banyak untuk Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Bapa yang ada di dalam surga, kami ada di hadirat-Mu pada pagi ini. Embrace and above the razor, menunjukkan kepada kami waktu yang singkat dari hidup kami. Ada banyak saudara, teman, rekan yang sudah pergi mendahului kami, tidak lagi mendapat kesempatan. Tetapi kami pagi ini, jemaat Ebenezer Brebes ini, kami semua masih mendapat kesempatan yang baik dari Tuhan. Tuhan punya kasih yang luar biasa kepada kami. Kami ada itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mau menggunakan semua yang ada pada kami. Kami diingatkan oleh Roh Kudus pada pagi ini. Kalau kami bisa berbuat baik, berbuatlah kebaikan-kebaikan itu. Amat terlebih untuk Engkau Tuhan, melalui pelayanan jemaat yang ada di gereja Ebenezer ini, melalui ibadah dan persatuan yang ada di sini. Berkati semuanya Tuhan. Biar kasih Tuhan terus mengalir atas kami. Biar kami menyadari waktu dan kesempatan itu sangat singkat. Tidak lama lagi Engkau akan datang kembali. Tetapi waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, apapun yang dapat kami berikan, terlebih kami harus datang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa yang terutama yang Tuhan mau, Allah mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpin kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Hamba dapat berdiri kembali di tengah-tengah jemaat yang dikasihi Tuhan, dan dapat melihat Bapak dan Ibu Gembala yang juga Tuhan tolong sampai kepada hari ini di tengah-tengah keadaan dan kondisi, apalagi Ibu Gembala yang mengalami banyak tahun hanya berada di tempat tidur, but endeavor to write and enforce the vision that occurred my proud. Tuhan mengetahui kerinduan hati, seruan jiwa yang memanggil akan nama-Mu, dan tangan-Mu sendiri menjamahnya dan membangkitkannya kembali untuk sehat dan berada bersama-sama dengan jemaat untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang ada di sini, baik dari mimbar ini sampai kepada pintu masuk. Semua yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan kuduskan, dan biarlah urapan Tuhan terus mengalir di dalam gereja ini dan di dalam segala apa yang menjadi keperluan, di dalam merenovasi dan di dalam memperbaharui, di dalam melakukan segala sesuatu
untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya berkat itu Tuhan sudah taruh di tangan setiap anak-anak Tuhan, bukan untuk digenggam, tetapi lebih berkat memberi daripada menerima. Dan kami ingin melakukannya di dalam pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini, bahkan di Mojokerto pun. And now in the enshirtment and the writer and the way the preacher, apa yang Tuhan perintahkan itu terjadi dengan sangat cepat, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan firman Allah yang sudah disampaikan bagi kami, sehingga kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Roh Kudus akan terus mengingatkan kami agar kami dapat menggunakan hidup ini dengan baik untuk kemuliaan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati pembicara Saudara Denis, Tuhan pakai dia terus di dalam urapan yang baru. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan bimbingan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai hari Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.